Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Halo anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Rizka ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal lingkaran. Nah, sekarang coba ibu tanya, lingkaran itu apa sih? Nah, lingkaran itu ibu punya contohnya. Nah, jam dinding ini membentuk sebuah lingkaran. Coba siapa yang tahu apa itu lingkaran? Ibu mulai jelaskan ya. Nah, jadi lingkaran itu berawal dari sebuah titik. Berarti lingkaran terbentuk dari beberapa titik yang membentuk suatu garis. Nah, garisnya ini adalah garis lengkung. Jadi coba ibu gambarkan ya. Nah, ini sebuah titik. Titiknya dirangkai. Beberapa titik ini dirangkai. Titik ini membentuk suatu garis, tapi garisnya ini garis lengkung. Nah, beberapa titiknya ini membentuk lingkaran yang tidak memiliki titik sudut. Nah, itu lingkaran. Nah, ini ya. Maaf ya kecil. Itu gambar besarnya ini. Ini adalah sebuah lingkaran. Nah, lingkaran sudah tahu ya. Sekarang kita belajar tentang sifat-sifat lingkaran. Seperti yang Bu Rizka bilang, bahwa lingkaran adalah kumpulan beberapa titik yang membentuk garis lengkung yang tidak memiliki titik sudut. Berarti sifat yang pertama, lingkaran tidak memiliki titik sudut. Nah, untuk sifat yang kedua ya, karena lingkaran itu tidak memiliki titik sudut, maka lingkaran itu hanya bisa dilihat dari satu sisi. Kamu mau lihat dari depan, bentuknya juga lingkaran. Mau lihat dari belakang, bentuknya tetap lingkaran. Memiliki satu sisi. Untuk sifat selanjutnya, nah lingkaran ini kan bentuknya bulat ya. Jadi lingkaran ini memiliki simetri lipat dan juga simetri putar yang tidak terbatas. Jadi mau dilipat dari arah mana saja itu tidak terbatas. Mau diputar bagaimanapun itu tidak terbatas. Artinya tidak terhitung mau diputar atau dilipat dari arah mana saja. Nah, simetri putar dan simetri lipat tidak terbatas. Nah, setelah mengerti apa itu lingkaran dan mempelajari sifat-sifat lingkaran, maka kita lanjut ke beberapa istilah dari lingkaran. Untuk istilah yang pertama adalah titik pusat. Nah, titik pusat ini anak-anak titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, kalau kalian perhatikan di lingkaran depan ini, maka titik pusatnya pasti ini, karena dia ada di tengah-tengah lingkaran. Ini ibu tarik garis ya. Titik pusat. Nah, kita lanjut ke istilah yang kedua, yaitu diameter. Nah, di sini anak-anak, diameter adalah suatu garis ya yang membelah lingkaran menjadi dua sama besar. Nah, coba perhatikan. Garis mana yang kira-kira menjadi diameter lingkaran? Diameter adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Artinya pasti ini kan ya. Nah, ini adalah diameter lingkaran. Diameter. Untuk selanjutnya jari-jari. Nah, jari-jari di sini adalah setengah, 1/2 dari diameter. Artinya, nah kalau dari gambar ini kalian bisa menyimpulkan bahwa ini bisa jari-jari, yang ini bisa jari-jari, atau yang sebelah sini ya.
Ibu Rizka ambil yang sebelah sini ya, jari-jari. Selanjutnya busur. Nah, di sini busur adalah garis lengkung lingkaran. Nah, ini bisa dinamakan busur, ini bisa dinamakan busur ya. Garis lengkung, hanya lengkung saja ya. Bu Rizka ambil yang sini ya. Ini busur. Untuk istilah selanjutnya yaitu tali busur. Nah, di sini tali busur adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua titik dari lengkungan lingkaran. Misal ya, di sini ada titik pertama dan ini ada titik kedua. Nah, kita tarik garis. Nah, garis ini yang disebut dengan tali busur. Bisa tarik garis di sini ya. Tali busur. Nah, untuk selanjutnya tembereng. Tembereng di sini adalah sebuah bidang atau suatu bidang ya yang terbentuk dari satu tali busur dan satu busur. Berarti kalau dilihat dari gambar ini, pasti kalian sudah tahu. Oh, ini tadi Bu Rizka jelaskan busur, yang ini tadi busur. Artinya dari bidang arsiran ini ya, yang sebelah sini ini disebut dengan tembereng. Ini yang diarsir ya, tembereng. Setelah kalian mengetahui apa itu tembereng, kita lanjut ke juring. Nah, juring di sini anak-anak biasanya kalau kalian punya sebuah kue ulang tahun, nah itu pasti kalian potong ya. Dari perpotongan kue tadi itu membentuk sebuah juring. Loh Bu, berarti dari gambar itu yang diarsir Bu Rizka ini. Iya betul. Jadi juring di sini ya terbentuk dari busur dengan dua jari-jari. Nah, dari busur ya, ini busur kan ya, sama kan? Busur ini busur. Juring ini terbentuk dari satu busur dan dua jari-jari. Seperti potongan kue ulang tahun. Gampang ya? Nih, Rizka tarik garis berarti ini namanya juring. Nah, sekarang kalian sudah tahu mana titik pusat, mana diameter, mana jari-jari, mana busur, tali busur, tembereng, dan juga juring. Nah, jika kalian kurang paham dengan penjelasan yang Ibu berikan, bisa tanya langsung di kontaknya Ibu ya, atau komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.